Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satya Wicaksana dengan NIM 3332180 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini pada video kali ini ditujukan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Dr. Ing Muhammad Iman Santoso MSc. Nah, jadi di video kali ini akan membahas opini-opini dari opini saya maksudnya tentang disrupsi digital atau digital disruption. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebagaimana dari video tersebut ya telah dijelaskan ya, disampaikan oleh Bapak Mardigu Wowik bahwa pada saat ini nih kita telah masuk ya era disrupsi digital. Nah, yang artinya era kita ini akan terjadi inovasi dan perubahan besar-besaran karena adanya teknologi digital. Jadi segala sesuatu itu akan menggunakan teknologi digital. Nah, di video tersebut juga dijelaskan kalau segala sesuatu aktivitas ya akan digantikan oleh robot. Nah, atau bahasa bagusnya itu artificial intelligence atau bisa juga machine learning. Nah, dan berbasis internet ya atau Internet of Things. Nah, berdasarkan penjelasan dari video tersebut juga, disrupsi digital itu mengakibatkan pelaku usaha atau suatu industri yang masih menggunakan cara atau sistem dalam tanda kutip tradisional itu akan tergusur bahkan punah dan digantikan oleh pelaku usaha atau industri yang menggunakan sistem baru, menggunakan teknologi digital tersebut. Ya, fenomena bisa dilihat lah, fenomena contohnya itu ojek pangkalan lawan ojek online ya, yang kapan sih sekitar tahun-tahun ke belakang ya, baru nggak lama juga tapi nggak baru-baru banget kan ada tuh demo ojek pangkalan sama ojek online. Nah, itu kan akibat ada dari disrupsi digital ya. Nah, berdasarkan penjelasan video tersebut juga, nah, kita bisa simpulkan nih kalau kita ya sebagai calon tenaga kerja di masa depan itu dituntut untuk memiliki nilai lebih ya, dalam artian skill, soft skillnya dan lain-lain lah, dan mengikuti perkembangan untuk menunjukkan keprofesionalan kita tanpa menghilangkan etika yang ada. Nah, kenapa tanpa menghilangkan etika yang ada ya? Padahal kita harus memiliki hard skill dan soft skill yang lebih. Nah, karena dalam konteksnya kan ini saya teknik elektro ya. Nah, dimana kode etik profesi teknik elektro itu sudah tertuang di kode etik IEEE, yang dimana salah satu poinnya itu tertulis bahwa kita perlu mengembangkan pemahaman teknologi dan kompetensi teknis. Jadi ibaratnya kita itu dinamis ya, sebagai tenaga kerja itu kita harus dinamis, kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan sebaliknya zaman ikutin kita berabe. Itu kayak boomer. Nah, dari penjelasan tadi ya,
Jadi apa nih yang harus disiapkan sama kita ya, calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja lah di masa depan nanti. Nah itu tadi tuh kita perlu dijelaskan di kode etiknya tadi di IEEE itu, kita perlu mengembangkan pemahaman teknologi dan kompetensi teknis ya, itu yang utama. Terus memiliki problem solving yang bagus ya, kreativitas dan berinovatif, dan juga dalam memecahkan permasalahan kita jangan selalu berpikiran convergent gitu ya, karena kan dalam pemecahan suatu masalah itu ada dua ya, convergent dan divergent. Nah kalau convergent itu biasanya sistematis, jadi ngurut dari atas ke bawah. Nah divergent ini nggak ngurut, jadi misalkan kayak gini, case-nya gini, misalkan ditanya nih ada pilihan mau nasi goreng apa kue tiaw gitu ya. Nah otomatis kalau kita ngikutin pola convergent, kita akan memilih di antara keduanya, nasi goreng atau kue tiaw tersebut. Nah kalau divergent, kita akan ngambil contoh misalnya, gak mau lah nasi goreng sama kue tiaw, kita saya maunya bakso misalnya. Nah gitu, jadi out of the box ibaratnya. Di pemikiran divergent itu out of the box. Nah pemikiran divergent ini lebih luas dalam pemecahan masalah, sehingga atau bisa dibilang solusinya lebih luas gitu ya. Nah itu tadi, jadi yang harus disiapkan tadi itu ya. Nah kemudian kalau etika profesi di era distribusi digital masa depan itu ya sebenarnya sih sama aja ya, karena kode etik profesi tersebut pasti mengikuti perkembangan zaman. Jadi ya nggak ada yang perlu diubah gitu, ibaratnya ya bakal berlaku di saat kapanpun dan dimanapun. Seperti tadi di kode etik profesi IEEE itu di salah satu poinnya itu mengembangkan pemahaman teknologi dan kompetensi teknis. Berarti kan secara tidak langsung kode etik profesi IEEE ini tahu gitu bahwa akan ada inovasi di masa yang akan datang gitu, tanpa menghilangkan attitude gitulah ya, sikap dan sebagainya. Oke ya udah, mungkin itu saja ya pendapat opini dari saya terkait video digital disruption tadi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang berkenan gitu ya bahasanya, mohon dimaafkan juga. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.